Halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan mengerjakan soal latihan CPNS 2024 khususnya tentang TIU. Ini field report ya, soal-soal yang saya dapat di internet. Kita lihat di sini ada soal seperti ini. Suatu proyek dikerjakan selama 16 hari oleh 8 pekerja, gitu ya, dapat diselesaikan oleh 8 pekerja selama 16 hari. Nah, ternyata pada hari ke-6 ada 3 orang pekerja izin bekerja gitu ya, berarti dia nggak masuk, kemudian dan kembali bekerja di hari ke-8, berarti bisa dikatakan hari 1 sampai hari ke-5 itu ada 8 orang, kemudian hari ke-6 sama hari ke-7 itu 5 orang ya, 5 orang itu dari 8 orang pekerja dikurang 3 gitu ya, 8 kurang 3. Kemudian dari hari ke-8 dan sampai selesai ya, itu berarti ada 8 orang gitu ya. Oke, nah kalau misalnya kita gambarkan seperti ini, maka yang atas itu total pekerjaannya ya, total pekerjaan itu berarti sama dengan 16 hari. 16 hari dikali 8 pekerja gitu kan. Nah, 1 sampai 5 atau 5 hari ya, 5 hari itu kali 8 orang gitu ya. Kemudian ada 2 hari itu dikali 5 orang. Kemudian selanjutnya adalah N hari itu oleh 8 orang gitu ya. Nah, total pekerjaan sama waktu pengerjaan itu harus sama. Berarti bisa kita tuliskan 16 hari dikali 8 pekerja sama dengan 5 hari dikali 8 ditambah 2 hari dikali 5 ditambah N hari dikali 8 orang gitu ya. Nanti kita peroleh di sini 128 sama dengan 40 ditambah 10 ditambah 8N gitu ya. Kemudian kita dapat 128 sama dengan 50 ditambah 8N, atau kita kurangkan kedua ruas dengan 50, kita dapat 78 sama dengan 8N. Kedua ruas kita bagi dengan 8, nanti kita dapat N-nya itu adalah 9, sekian gitu ya. Nah, ini kalau di jumlah hari, jumlah pekerja itu nanti dibulatkan ke atas, berarti ini sama dengan 10 hari. Nah, kalau berarti di sini adalah 10 hari, berarti total ya setelah ada libur segala macamnya itu adalah 5 ditambah 2 ditambah 10 atau 17 hari. Nah, kalau yang ditanyakan adalah tambahan harinya, tambahan hari itu sama dengan 17 dikurang 16, karena kan mula-mula targetnya 16 hari ya, berarti tambahan harinya adalah 1 hari ya. Oke, sip. Kita lihat soal berikutnya. Sebanyak 65 sapi menghabiskan 80 karung rumput dalam waktu 1 bulan. Jika terdapat tambah 15 sapi, maka menghabiskan berapa karung rumput? Nah, ini kalau misalnya jumlah sapi dengan jumlah karung rumputnya ini berbanding lurus ya. Kalau berbanding lurus itu berarti bisa kita tuliskan N1 per K1 sama dengan N2 per K2 ya. Dengan N1 adalah jumlah sapinya 65 dibagi karung 180 sama dengan N2-nya itu berarti tambahan 15 ya. Tambahan 15. Kalau tambahan 15 berarti 65 tambah 15 ekor ya, berarti dapat 80 gitu ya. 80 sapi. 80 sapi dibagi K2 gitu ya. K2 itu jumlah karung 2. Kita kali silang. Kita dapat 65 K2 sama dengan 80 kali 80 gitu ya. 80 kali 80 atau 65 K2 sama dengan 6400 gitu ya, 6400. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 65, 6400 dibagi dengan 65, nanti dapat 98,46 sekian karung gitu ya. Nah, seperti tadi sudah bilang, kalau misalnya seperti ini dibulatkan ke atas gitu ya, berarti nanti jadinya totalnya adalah 99 karung utuhnya gitu ya. 99 atau dalam 1 bulan ya, karena 1 bulan ini nggak kepake ya, berarti ini cuma tambahan doang, informasi tambahan gitu. Berarti nanti dalam sebulan ini akan habis 99 karung. Oke, sip. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dikatakan di sini ada 5 kg buah, harganya 30.000. Ya rada nggak mungkin juga sih harganya ya. Saya juga nggak tahu buah apa yang harganya 6.000 rupiah per kilo. Kemudian jika beli 5 kilo, bonusnya 1 kilo. Gitu ya. Berarti istilah kata kalau kita beli 5 kilo, itu nanti tambah 1.
atau sama dengan kita dapat 6 kilogram gitu ya. Nah, kalau beli 30 kilo harganya jadi berapa gitu kan? Berarti kalau misalnya kita bagi 30 kilo dibagi bukan dengan berarti nanti kalau kita beli 5 kilo ini dengan harga 30.000 itu sebetulnya kita dapat 6 kilogram gitu kan. Berarti 30 kilo per harga 2 gitu ya, sama dengan 6 kilo per 30.000 gitu ya. Jadi sebetulnya walaupun kita belinya 5 kilo tapi nanti yang kita peroleh adalah 6 kilo. Nah, jadi kalau beli 30 kilo berarti kan ini yang kita dapat 30 kilo ya, bukan kita beli nanti jadi 36 kilo gitu ya, tapi kita dapat 6 kilo. Berarti dari sini kita kalikan silang, kita dapat 30 kali 30.000 sama dengan 6H2 gitu ya, atau H2 harga 2 sama dengan 30 kali 30 dibagi 6, atau H2-nya sama dengan berapa nih? 900 dibagi 6. Dapat 150.000 gitu ya. Oke, sip. Oke, soal nomor 4 kita lihat di sini. Akbar mempunyai sejumlah uang. Nah, misalkan uang Akbar itu X gitu ya. X. Ini uang mula-mula gitu ya, uang mula-mula. Kemudian sepertiganya atau sepertiga X itu untuk beli majalah. 1/4 X-nya itu untuk beli buku tulis gitu ya, buku tulis. Nah, ternyata sisanya itu sama dengan 120.000. Nah, jika seperti ini berarti kan kita lihat nanti sisa itu sama dengan uang mula-mula gitu ya, uang mula-mula dikurang majalah, harga majalah ya, dikurang buku tulis gitu ya, uang yang dikeluarkan untuk buku tulis. Berarti 120.000 itu sama dengan X dikurang sepertiga X dikurang 1/4 X. Nah, karena di sini mengandung X semua, ini sebetulnya bisa kita keluarkan gitu ya. Berarti kita dapat X 1 dikurang sepertiga dikurang 1/4 ya. 1 dari mana? X kali 1 kan X ya. Oke, 120.000 sama dengan X dikalikan. Nah, ini kita bikin jadi per 12 ya, karena KPK dari 3 dan 4 adalah 12, berarti 12 per 12 dikurang 4 per 12 dikurang 3 per 12, atau 120.000 sama dengan X dikalikan 12 kurang 4 kurang 3 dapat 5 per 12 ya. Oke, kita hitung nanti X-nya itu berarti sama dengan 120.000 dibagi 5 per 12, nanti kita peroleh X-nya sama dengan 288.000 ya. Jumlah uang mula-mulanya adalah 288.000. Oke, soal nomor 4. Oke, next kita lihat soal terakhir. Ini ada soal tabel ya, soal tabel. Nah, ini sebetulnya cuman menganalisis. Di sini dikatakan ada sebuah program beasiswa mensyaratkan gaji nilai matematiknya minimal 75 gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya dari data ini untuk Budi dan untuk Edu itu nggak bisa tembus karena nilainya kurang dari 75. Selanjutnya dikatakan di sini syarat yang kedua adalah gaji orang tua maksimalnya 2.600.000. Berarti kalau lebih dari 2.600.000 nggak dapat juga. Berarti ini nggak boleh ya, ini juga nggak boleh. Nah, dari data-data tersebut maka yang berhak itu berarti Akbar ya, kemudian yang kedua adalah Damar gitu ya. Jadi secara nilai oke, secara gaji orang tua juga oke. Berarti yang dapat beasiswa adalah Akbar dan Damar. Oke, demikian video pembahasan FR field report dari tes intelijensi umum yang pertama. Jika teman-teman mungkin ada soal-soal lain yang mungkin teman-teman bingung gitu ya, boleh dikirimkan, boleh chat atau gabung ke grup tele, kemudian tanya-tanya di situ juga boleh. Nanti kita buatkan videonya ya. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.